ibarat kayu, Pak. Kalau ndak dikatam, ndak digergaji, ndak ditokok, yang ndak bisa jadi barang berharga. Itu baru boleh jadi barang berharga, Pak, kalau disinsur. Sudah disinsur, ya, dikatam, dipaku, enak, Pak. Itu. Hidup juga begitu, Pak. Baru letaknya di sikoha. Baru di muka letaknya, Pak. Kalau ndak odeko, Pak, letaknya di mana, Pak? Di dinding, di kandang ayam, Pak. Ya, Pak. Itu hukum alam, Pak, mengajarkan kita begitu. Bapak Ibu, kalau punya anak-anak, campaklah ke pesantren anak tuh. Biarnya susah di situ. Susah bukan membunuhnya, ndak. Biarkan dia ya berjuang hidup. Ya. Tapi kalau dikapi jo anakku sampai kadang, Pak, dah amu tingginya. Ya nyo kadang-kadang juga bantu orang juga, tapi ya kan. Nah, memang begitu hukum Allah. Makanya kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak, Muhammad, kami angkat namamu karena engkau melewati masa paling derita, paling sulit ya selama hidup. Bapak Ibu bacalah sejarah orang-orang besar yang berpengaruh di muka bumi. Hampir mereka itu ya tidak pernah merasakan yang kita namakan kenikmatan duniawi ini. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di pertemuan sebelumnya kita selesai membahas surat Al-Alaq, ya, surat Al-Alaq. Maka malam ini kita akan coba bahas surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Ya, nanti sebelumnya ada surat Ad-Din, nanti kita bahas. Kita baca ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Adakah tidak kami telah melapangkan untukmu Muhammad dadamu, dan kami telah menurunkan bebanmu yang telah membebani punggungmu, dan kami telah meninggikan sebutanmu. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai dari satu tugas, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau ya berharap. Nah, itu arti sederhananya surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah, surat yang ke-94. Jadi ayat ini Bapak Ibu turun, ada sebagian mengatakan sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Jadi tahun ke-10 ya kerasulan. Ya, ini ayat ini turun di mana saat itu Nabi menghadapi situasi yang sangat sulit. Dada beliau terasa sangat sesak. Ya, kenapa dada beliau sesak? Makanya di ayat awal itu alam nashrah laka sadrak, kami telah melapangkan dadamu, karena dada Nabi terasa sesak sekali. Di tahun ke-10 itu puncak ya beban jiwa Nabi. Pertama, sudah 10 tahun berdakwah, tidak ada perkembangan dakwah. Yang masuk Islam itu hanya 100-an orang. Itu yang disuruh hijrah ke Ethiopia 2 gelombang, yang totalnya 102 dalam hitungan para sejarawan. Jadi 10 tahun berdakwah dapat 100 orang. Nah, itu setahun itu cuma dapat ya 10, Pak ya. 10 orang setahun. Jadi kalau sebulan dapat C. Ya, Pak. Susahnya berdakwah tuh, Pak. Sebulan itu dapat C. Nah, itu. Jauh.
Dan itu pun pendukung-pendukung yang pengikut-pengikut itu disiksa, diintimidasi habis-habisan. Hingga tidak bisa lagi di Makkah, maka hijrahlah ke Ethiopia. Ada raja di sana, Raja Najasyi yang bisa dan mau melindungi. Nah, tahun ke-10 itu paman beliau Abu Talib itu meninggal dunia. Beberapa waktu berselang, istri beliau pun meninggal dunia. Ini dua orang ini ketika meninggal dunia itu menggoncang Nabi. Jiwa Nabi benar-benar tergoncang dengan meninggalnya paman beliau Abu Talib dan istri beliau Khadijah. Abu Talib ini meninggal satu, kenapa Nabi goncang? Karena selama ini beliau yang melindungi Nabi full, total. Selama Abu Talib hidup, tidak ada yang bisa mengganggu Nabi itu. Karena Abu Talib ini disegani. Dan Abu Talib telah merawat Nabi sejak usia beliau 8 tahun. Dan orang-orang Quraisy selama ini hanya bisa bernegosiasi dengan paman beliau, tidak bisa menyakiti beliau. Ada yang menawari, ya Abu Talib, sampaikan pada kemenakanmu, kalau dia ingin harta, kami kumpulkan semua harta orang Makkah ini, kami berikan padanya, biar jadi orang paling kaya dia di Makkah. Tapi tolong berhenti berdakwah. Gitu. Kalau dia ingin wanita, kami kumpulkan semua wanita cantik di Makkah ini, kami kasihkan sama dia semua tuh, tapi berhenti berdakwah. Ya, kalau dia ingin ingin jabatan, kami angkat jadi raja dia di Makkah ini, dia jadi raja. Tapi tolong berhenti berdakwah ini. Macam-macam Pak tawarannya. Dan hanya sampai itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang Quraisy, karena Abu Talib ini dia memiliki pengaruh yang sangat besar di kota Makkah. Nah, begitu Abu Talib meninggal, itu orang Quraisy sudah leluasa Pak menyakiti Nabi. Ya, sudah leluasa, tidak ada lagi pelindung beliau. Jadi memang Abu Talib itu meninggal, itu benteng Nabi roboh satu. Dan yang paling menyesakkan dada Nabi itu bukan soal perlindungan Abu Talib. Kalau perlindungan, Allah melindungi nanti itu. Karena kata Allah, alam yajidaka yatiman fa'awa. Dulu kamu yatim, Allah lindungi. Jadi kalau soal perlindungan, Nabi tidak terlalu khawatir tuh meninggal Abu Talib. Yang paling Nabi sedihkan, Nabi itu Abu Talib meninggal, mati Abu Talib tidak dalam keadaan beriman. Dari kecil kita dirawatnya, ketika meninggal dunia tidak mau beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang membuat Nabi itu bersedih. Hingga ada sebuah hadis Nabi nanti berkata, azab yang paling ringan itu nanti di neraka adalah Abu Talib. Jadi Abu Talib itu yang merasakan azab paling ringan dari penduduk neraka, di mana kata Nabi beliau diberikan terompa api yang ketika terompa dipakai itu mendidih ke otaknya. Itu azab neraka yang paling ringan. Tidak ada azab yang seringan itu. Ya, dipakaikan sandal dari neraka itu, begitu sandal itu dipakai mendidih otaknya. Dan itulah azab untuk Abu Talib, dan dia kekal dalam neraka karena matinya tidak dalam keadaan beriman. Itulah kenapa Allah katakan innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, kata Allah. Hanya Allah yang memberikan hidayah. Jadi walaupun itu paman, walaupun itu istri, walaupun itu anak, ya, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, kata Allah. Tidak bisa, karena tidak beriman Pak. Kan syafaat itu beriman. Seperti istri Nabi Nuh, tidak dapat syafaat. Kenapa? Matinya kafir. Anak Nabi Nuh, ya, Kan'an, juga bapaknya Nabi, tapi apa boleh buat? Dia mati dalam keadaan kafir. Ya, istri Nabi Lut juga begitu. Jadi ini yang membuat dada Nabi sesak. Ya, ketika paman beliau meninggal dalam status tidak beriman. Nah, beberapa saat kemudian itu Khadijah pun meninggal dunia. Ini yang paling menyesakkan dada Nabi ini, Khadijah meninggal. Kenapa? Karena Khadijah itu tempat curhat selama ini. Ya. Dan Khadijah itu selalu hadir saat Nabi sulit. Tidak pernah Khadijah meninggalkan sedetik pun Nabi ketika Nabi berada dalam situasi sulit. Itu kenapa ketika Khadijah sudah meninggal dunia, beliau punya istri ada beberapa, ada Aisyah, ada Hafsah, ya, ada Zainab, ada macam-macam tuh, ada 9. Dan itu Khadijah selalu disebut
depan istri beliau. Sampai Aisyah protes, ya Rasulullah, kenapa masih kau sebut ya orang yang sudah menjadi tanah, tidak ada lagi. Kata Nabi, Aisyah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di hati saya. Tidak juga engkau. Kenapa? Dia beriman kepada saya saat semua orang mendustakan saya. Dia membela saya saat semua orang menyakiti saya. Ya, dia berada di samping saya saat semua orang meninggalkan saya. Jadi Khadijah itu memang tidak ada yang sesetia itu istri di muka bumi. Ya, sesulit apapun Nabi, dia selalu menyertai Nabi. Kalau istri Nabi yang lain itu pernah meninggalkan Nabi. Istri Nabi Ayub, ketika kayu Nabi Ayub ke Pak, ketika gagah, oh istriku sama anaknya rawat Nabi Ayub. Lah sakit Nabi Ayub kok tinggal sadonya. Ya lari istri ke sadonya. Mang ibu tu betul kalau agak payah awak paknya lah mulai apa tu. Ya. Ketika lai ya tu nya tanang tu Pak. Ini kalau agak sulit keadaan hanya mulai goncang tu Pak. Ya Khadijah tidak begitu. Ya kalau kita baca sejarah Nabi itu didampingi Khadijah ketika beliau usia 40 tahun itu, beliau sedang galau, lalu sering bertahanus di Gua Hira, bermenung sendiri itu berbulan-bulan Nabi bermenung di Gua Hira itu. Dan Khadijah tidak pernah menuntut macam-macam Pak. Kalau Nabi pergi ke Gua Hira, pergilah, tidak apa-apa. Pulang tidak bawa apa-apa, ya tidak apa-apa juga. Anak 6 urus sendiri, tidak apa-apa. Ya nafkah cari sendiri juga tidak apa-apa. Khadijah itu selalu Nabi pulang senyum. Nah, itu hebatnya Khadijah itu. Berbulan-bulan Nabi pulang tidak bawa apa-apa Pak. Itu tetap kalau senyum, kalau pulang Nabi itu senyum tulus Khadijah. Tidak pernah mengambuk. Ya ibu-ibu gini kalau 6 bulan ada pergi belanja Pak, itulah bayang dah. Ya kan pulang pergi makan saja Pak. Mungkin kok ibu-ibu gini mungkin yang campan saja saya baju boleh Pak. Ya. Itu Khadijah hendak pulang. Tidak pulang Nabi diantarkan ke Gua Hira itu makanan. Kalau Nabi tidak pulang. Padahal jarak rumah Khadijah dengan Gua Hira itu jauh tu Pak. Karena rumah Khadijah itu dekat Ka'bah itu sekarang. Karena tidak ada lagi sekarang di perluasan Masjid Haram. Dulu di samping Ka'bah itu. Jadi rumah Nabi dan Khadijah itu dekat Ka'bah itu, dekat Masjidil Haram itu. Itu kenapa Nabi startnya Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Karena rumah Nabi memang di area Masjidil Haram itu. Itu jalan kaki ke Gua Hira. Usia Khadijah 55 tahun ketika itu. Ngantarkan makanan ke Nabi yang bersunyi-sunyi di Gua Hira. Nah, itu kalau Nabi tidak pulang begitu Khadijah itu. Saya yakin saya ibu-ibu begitu itu. Ya, suami awak tak manong-manong sedih bukit lah seminggu kan dia tak pulang itu. Ke Banten makan ke bukit tu. Ke yolah. Ya, tapi Khadijah tidak begitu. Ketika Nabi turun ketakutan di Gua Hira, tengah malam diguncang-guncang Jibril itu Khadijah, Nabi bangunkan Khadijah tengah malam, buka pintu, kata Nabi selimuti aku. Nah Khadijah selimuti. Tidak ada Khadijah bertanya kamal tadi, mengapa tadi, tidak ada. Selimuti. Setelah tenang ditanya ada apa? Cerita Nabi di gua tadi ada begini-begini. Oh kata Khadijah, engkau orang baik, engkau selalu silaturahim, engkau tidak pernah menyakiti orang. Tidak mungkin itu ada jin yang menyakiti engkau itu. Tidak mungkin. Pasti di makhluk baik. Mari kita datang ke paman saya Warakah bin Nawfal. Diceritakan ke Warakah bin Nawfal, kata Warakah, inilah Nabi yang kita tunggu-tunggu. Yang datang kepadanya itu adalah yang datang ke Nabi Musa, yang datang ke Nabi Ibrahim. Inilah Nabi yang kita tunggu. Dan engkau akan jadi istri Nabi. Engkau akan jadi istri Nabi. Itu Khadijah senang. Tapi kata Warakah, suamimu ini nanti seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim. Dicaci, dihina, dibakar, disakiti, diusir gitu ya. Para nabi itu ada yang dibunuh. Dan suamimu akan diusir nanti. Kalau saya masih hidup, saya akan membela dia. Warakah meninggal 2 bulan atau 3 bulan setelah Nabi menerima wahyu. Dan Khadijah ketika itu terngiang-ngiang tuh. Apa yang dikatakan paman beliau Warakah itu. Maka Khadijah tuh habis-habisan membela Nabi. Bahkan beliau itu menjadi orang paling miskin. Ketika meninggal dunia itu tidak ada lagi harta. Beliau semua habis untuk membacking dakwah Nabi. Padahal Khadijah itu paling kaya. Bahkan puncak Khadijah itu membela Nabi ketika Nabi diboikot. Jadi Nabi dan keluarga beliau diboikot selama 3 tahun. Tidak boleh jual beli, tidak boleh transaksi, tidak boleh komunikasi, tidak ada. Itu keluarga Nabi itu diboikot.
Sampai keluarga Nabi itu ceritakan memakan tulang onta. Tulang onta itu ditumbuk, itu dimasak. Saking menderitanya. Nah, setelah pemboikotan ini berakhir, ya, naskah pemboikotan dimakan rayap, barulah kemudian Khadijah meninggal dunia sakit. Nah, meninggal dunia Khadijah inilah yang membuat sesak dada Nabi. Nabi lalu hijrah ke Taif. Nabi pergi ke Taif karena di Makkah dah susah. Khadijah meninggal, paman beliau meninggal, orang Makkah makin menjadi-jadi. Nabi pindah ke Taif. Mudah-mudahan orang Taif mau membela, mau menerima. Tapi apa yang terjadi di Taif? Disambut pula dengan batu, Pak. Jadi memang berdakwah tidak mudah, Pak. Alhamdulillah kalau kini kok ceramah mudah mana, Pak. Datang ke masjid jamaah ada kumpul saja, Pak. Saya tinggal micit saya. Dulu Nabi diampuknya batu, Pak. Dikajar, dilala aja batu. Berdarah-darah. Ya kan? Sakampung orang melalau aja batu, Pak. Coba bayangkan itu. Padahal kita tidak minta mereka, kita hanya ingin mereka jadi baik, mendakwakan kebaikan. Tapi dimusuhi. Memang begitu. Ya, juru dakwah tuh hidupnya tidak nikmat sebenarnya tuh, Pak. Ya, sekarang lah agak nikmat tuh, Pak. Ya, dulu, aduh, ya, makanya jamaah tabligh itu, Pak, mereka berdakwah itu tidak di masjid, Pak. Kita dapat judi itu, ke meja-meja biliar itu mereka berdakwah tuh, Pak. Karena ingin merasakan dakwah Nabi itu, ya, diusir, dicaci maki, dihina, kan jamaah tabligh itu begitu, Pak. Makanya saya tuh, Pak, kalau jamaah tabligh itu saya itu jadi satu sisi hormat, Pak. Dan bisa kita mencoba dakwahnya, Pak. Kalau saya berdakwah orang-orang saleh saja nih, Pak. Udah gampang, tinggal menyampaikan materi saja. Mereka itu ke meja judi, ke bar-bar itu mereka berdakwah, Pak. Jamaah tabligh itu. Dan tidak mudah itu. Ditinju, dilapak, kadang diusir. Tidak mudah tuh, Pak. Tapi bagi mereka itulah kenikmatan dakwah ketika disakiti itu. Karena mereka merasakan betul dakwah Nabi ketika di awal-awal di Makkah itu. Jadi di Makkah itu memang dakwah paling sulit. Nah, puncak dari itu Nabi kembali ke Makkah, baru Nabi diperjalankan oleh Allah, Isra dan Mi'raj. Dihiburlah Nabi dengan cara diajak jalan-jalan, ya, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Ini perjalanan bumi, lalu dibawa ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nabi diperlihatkan banyak kejadian, banyak tamsil untuk jadi pelajaran dan hiburan sekaligus bagi beliau. Nah, ayat ini turun sesaat menjelang Isra dan Mi'raj itu. Alam nasrah. Apa kata Allah? Alam nasrah laka sadrak. Muhammad, kami melapangkan dadamu. Kami akan melapangkan dadamu. Ini bedanya, Pak, ya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu sesak, menghadapi Fir'aun itu sesak sekali. Nabi Musa ketika dadanya sesak, Allah tidak menjamin kelapangan untuknya. Nabi Musa berdoa dulu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu doa Nabi Musa itu, Pak. Jadi Nabi Musa kalau dapat kelapangan hati, itu berdoa dulu. Nabi Muhammad tidak berdoa, kami lapangkan hatimu Muhammad. Caranya apa? Konon katanya, Bapak Ibu, sebelum Nabi Isra dan Mi'raj itu dada Nabi dibelah dada Nabi, Pak. Nah, saat Nabi dibelah dadanya itulah diangkat namanya alaqatus sauda. Alaqatus sauda itu kantong setan yang ada di hati kita. Karena setan itu kata Allah, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Setan itu bercokolnya di dada kita. Karena ada kantongnya di sini. Itu makanya kata Nabi, inna syaitan jasimun fi qalbil insan. Setan itu bersemayam di hati setiap manusia. Nah, karena yang membuat dada kita sesak nih setan. Karena kata Allah, ya, wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang jauh dari zikir, setan menguasainya. Di ayat lain, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Kalau dia tidak berzikir, maka dadanya sesak, hidupnya sempit. Jadi orang kalau dadanya sesak, itu setan tuh. Setan yang mengganggunya. Itu makanya Pak, orang kalau banyak masalah lah sampai akarnya, Pak. Nah, itu diarak setan gitu, Pak. Ya.
Itu makanya Bapak Ibu ketika dada itu terasa sesak, seperti Nabi berjalan dari masjid ke masjid. Itu obat dada sesak. Ibu kalau sesak dada ibu rasanya banyak masalah, datanglah ke masjid. Itu makanya Nabi itu asra ya lailan minal masjid ilal masjid. Itu obat sesak dada itu datang ke masjid. Karena kata Nabi kalau kita datang ke masjid, rahmat Allah terbuka langsung. Itu makanya apa kalau buka pintu masjid, apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya tak? Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu, bukan hanya satu pintu, Pak. Abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmat. Jadi rahmat itu ada di sini, Pak. Jadi kalau Pak galau, kacau, stres, duduk Pak di masjid ini. Ya, apalagi tengah pengajian. Ghasyiat umur rahmah kata Nabi. Turun rahmat langsung tu. Tu maka apa kalau la duduk di masjid kau tenang hati langsung. Enak. Maka takkan tu langsung. Iya. Mata takkan tu tidak tenang tu. Kalau lu tenang tak mau kan tu lah tu. Nah. Itu Nabi mencontohkan begitu. Ketika Nabi sesak dadanya, maka diajaklah jalan-jalan minal masjid ilal masjid, lalu dia bawa ke langit untuk menjemput salat. Nah. Jadi intinya apa? Kalau Bapak Ibu sesak dadanya, datang ke masjid, sujud di masjid. Tenang hatinya tuh. Nasrah, kami lapangkan dadamu. Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu, Ibu dibuka dada Nabi dulu. Maka diangkatlah kantong hitam itu, alaqatus sauda. Hingga dada Nabi los dari pengaruh setan sejak hari itu. Itulah yang disebut lapang di hati Nabi. Awak kau makuk sasak ngau capek, acok sasak sedadoa, dan kantong setan masih ada. Jadi ibu-ibu kalau apa menyerengi-nyerengi di rumah, ibu paham kantong setan itu masih ada. Ya. Ayo suruh ke masjid lah. Ya itu. Kalau nampak saya menyuruh-nyuruh itu tentu setan tu. Kan kata Nabi begitu ya. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari setan. Ya, marah itu dari setan. Makanya orang marah itu kadang-kadang kan tak terkendali mengecek tu. Ya, seperti tidak inyo mengecek lepas. Bantunya pun tak sedap dipandang lepas. Orang marah tu jadi bantu kan buruk Pak. Kalau tidak inyo tu Pak tu lah wajah setan tu. Ya. Bau tu beda tu. Karena setan diciptakan dari api. Api dipadamkan dengan air. Tubenya tu. Tapi tidak uduk sebab sujud. Karena setan ketika manusia bersujud, dia lari sambil menangis terseru-seru. Kata Nabi begitu. Ya, ketika anak Adam bersujud, i'tazala syaitan yabki. Setan lari tunggang langgang sambil menangis terseru-seru. Jadi kita ini Bapak Ibu kenapa sering dada kita terasa sesak? Karena kantong hitam setan itu masih ada di hati kita. Dan hanya Nabi yang diangkat. Itu hadiah untuk Nabi. Itu kenapa Allah katakan alam nasrah laka sadrak. Itu kenapa sejak itu terjadi, sejak kantong setan diangkat itu, Nabi tidak ada lagi sesak. Coba bayangkan Pak di perang Uhud. Perang Uhud itu Pak, Masya Allah, hampir menang. Hampir menang. Sudah musuh sudah lari terbirit-birit. Ya. Sayang pasukan pemanah di bukit turun Pak untuk mengumpulkan harta rampasan. Lupa dia perintah Nabi. Kata Nabi, jangan satu pun meninggalkan bukit Uhud sebelum saya perintahkan turun. Nabi belum perintahkan turun, mereka sudah turun karena melihat harta rampasan. Akhirnya apa yang terjadi? Khalid bin Walid naik dengan pasukannya, dipanah dari atas dan kalah. Nabi hampir mati Pak. Tapi setelah perang Uhud, Nabi tidak marah ke sahabat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, kata Allah. Tetap Nabi itu santun ke sahabat. Kok tiba-tiba apa pasukan betul balapak cik surang tu. Tidak mendengar perintah, ada. Tapi Nabi tidak. Ketika Nabi disakiti, ada orang melempar tai onta ke badan Nabi setiap pergi subuh. Suatu subuh tidak ada lagi yang melempar. Nabi tanya, mana orangnya yang melempar itu? Sakit. Nabi jenguk langsung. Karena dada Nabi sudah lapang. Kok tiba-tiba tiang. Karena sayang, nanti kalau Nabi tidak, dada Nabi itu sudah lapang Pak. Tidak ada lagi terpengaruh oleh makhluk.
Ya, siapapun yang menyakiti beliau tidak ada rasa sakit hati. Satu-satunya yang membuat Nabi marah itu adalah Wahsy. Karena Wahsy itu membunuh paman beliau Hamzah di perang Uhud. Nah, Wahsy itu masuk Islam. Masuk Islam. Tapi Nabi berkata ke Wahsy, Wahsy, jangan kau tampakkan wajahmu ke saya sering-sering ya. Bukan Nabi dendam, enggak. Cuma Nabi teringat selalu paman beliau yang dadanya dibelah, yang hatinya diambil. Dan itu Wahsy yang melakukan itu bersama Hind. Hanya itu yang buat dada Nabi agak terpengaruh tuh. Ya, terbunuhnya Hamzah oleh Wahsy. Selamanya untuk beliau tidak ada masalah. Betapapun beliau disakiti, enggak. Kenapa? Alam nasrah laka sadrak. Karena kantong alakah tuh, ya, alaqatus sauda itu sudah dibuka, sudah diangkat, sehingga tidak ada lagi setan yang bisa mempengaruhi Nabi. Jadi setan tidak bisa masuk lagi ke hati Nabi, kantongnya tidak ada lagi. Nah, itu maksud alam nasrah laka sadrak. Itulah hebatnya Nabi Muhammad itu, Ibu. Nah. Lalu kata Allah, wa wada'na anka wizrak. Kami letakkan ya bebanmu. Ya gini, Ibu. Dulu kan digambarkan kalau dulu kan ada padi kalau dibawa di sawah Pak. Kan letak di kudu ada. Pak kalau mau nongkang padi kan dulu dah. Membawa ke rumah dulu kan, zaman dulu kan tak ada gerobak zaman kini Pak, ada becak lah tu. Dulu dari sawah ke rumah itu kan diangkut tu Pak, dijujung tu. Nah, itu namanya ya wizrak. Ya, beban yang di pundak kita itu namanya wizrak. Dan beban Nabi itu digambarkan allazi angkata zahrak, saking beratnya tulang-tulang punggung Nabi ku berbunyi saat memikul tu. Kan ada apa kalau latan di jalan di latan di punggung tu kan berdarah, punggung apa nama berdatu aja nak apa nama itu. Itu beratnya beban kira-kira begitu. Saking beratnya di latan. Itu namanya angkata zahrak. Jadi begitu beratnya beban Nabi itu, Pak. Apa yang Nabi beratkan? Ini umat tidak beriman. Sudah 13 tahun. Yang beriman belum juga. Jadi Nabi merasa gagal. Makanya kata Allah di surah Al-Kahfi itu, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Seolah-olah Nabi itu hendak memotong urat lehernya sendiri. Saking beratnya beban Nabi ketika melihat umat tidak juga beriman, Nabi ingin memotong lehernya sendiri. Bakhi'un nafsaka. Begitu. Jadi memang para nabi itu, Pak, yang membuat beban berat mereka itu bukan soal ekonomi, enggak. Ketika orang kau tidak beriman, itu beban berat. Itu kenapa Nabi Nuh nanti di akhirat, ketika kita datang mencari para nabi, Pak, untuk dihisab, kita temui Nabi Nuh. Ya Nuh, berdoalah engkau kepada Tuhan lah, supaya tegaklah hisab. Tak kuat kami di padang mahsyar lagi itu. 50.000 tahun dah berdiri. Panas tak tanggung-tanggung, sudah mintalah ke Tuhan hisab lah, surga-surga, neraka-neraka, biar aman. Apa kata Nabi Nuh? Jangan saya yang berdoa, saya malu. Kenapa? 1000 tahun saya hidup, hanya 80 orang yang bisa saya ajak beriman kepada Allah. Malu. 1000 tahun berdakwah, 80 kan gagal nama itu. Itu yang membuat Nabi Nuh itu, kenapa dia sebut Nuh? Nuh itu artinya meratap, beribu-ibu hati. Ya. Orang beribu-ibu hati itu bahasa Arabnya niyah atau Nuh. Nabi Nuh itu beribu-ibu hati, Pak, sepanjang hidupnya, Pak. Itu tidak banyak yang beriman. Ya Tuhan, inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Itu mengadu Nabi Nuh terus, ya Allah, siang malam saya berdakwah, ya Allah. Kenapa kok sedikit yang beriman? Ah, karena itulah disebut namanya Nuh, Pak. Jadi berat dakwah Nabi itu, Pak. Ya, itu kenapa para nabi itu surganya paling tinggi, Pak, karena hidupnya paling berat. Nabi Muhammad digambarkan tulang punggungnya itu berbunyi-bunyi. Angkata zahrak, punggung itu berbunyi-bunyi karena saking beratnya beban tadi. Wizrak, kata Allah, itu sudah kami angkat dari engkau. Nah, jadi ibarat wada'a itu, Pak, dari punggung diletakkan ke lantai leh. Bukan hanya diletakkan. Kalau diletakkan itu bisa saja wa wada'na minka, tapi Allah mengatakan wa wada'na anka. Nah, jadi bukan minka tapi anka. Allah bisa saja mengatakan wa wada'na minka wizrak. Kami angkatkan, kami letakkan darimu
bebanmu. Tapi tidak, kami letakkan anka, darimu juga, tapi an. Ini bahasa Al-Quran ini teliti, Ibu. Kalau min, ya diletakkan saja, tapi masih dekat dengan dia. Kalau an, bukan hanya diletakkan, dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi beda min dan an ini jauh. Kalau min ini dekat, ya. Kalau an ini jauh. Coba nanti Bapak Ibu baca surat Al-A'raf ayat 17. Al-A'raf 17. Itu setan bersumpah di hadapan Allah ketika diusir. Apa sumpah setan? Summa la'atiyannahum min baini aidihim, ya. Wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan bersumpah, saya akan datang ke manusia dari depan dan dari belakang. Tapi depan belakang pakai min. Min baini aidihim wa min khalfihim. Tapi kanan dan kiri an aimanihim an syama'ilihim. Beda Pak. Sama-sama dari itu, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi kanan kiri pakai an. Depan belakang pakai min. Maka bisa begitu. Karena depan belakang ini dekat. Jadi setan dengan kita dekat dari depan dan belakang. Kanan kiri ada jarak. Kenapa ada jarak? Ada dua malaikat yang duduk menjaga kita kanan dan kiri. Iz yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ada dua malaikat yang Allah tanam di kanan dan di kiri kita. Nah, setan agak ragu dari kanan kiri karena ada penjaga, ada security-nya. Yang tidak ada security, depan belakang. Maka setan lebih nyaman, makanya pakai min baini aidihim. Kalau kanan kiri an syama'ilihim an aimanihim. Jadi beban ini tidak ada lagi datang ke Nabi. Sejak hari itu Nabi lost dari beban itu. Nah, ketika itulah nanti datang orang Madinah, ya, di tahun ke-10 itu datang orang Madinah haji, lalu terjadi bai'at Aqabah yang pertama, tahun berikutnya ada lagi bai'at Aqabah yang kedua, baru Nabi hijrah ke Madinah, dan setelah itulah baru kemenangan demi kemenangan diperoleh oleh Nabi. Puncaknya pada tahun ke-10 ini. Jadi memang hidup itu begitu Pak. Kalau sudah derita di puncak, itu tanda kemenangan akan datang. Itu biasa begitu tuh Pak. Ya, kalau malam sudah di puncak gelap, tanda fajar akan menyingsing. Jadi Bapak Ibu kalau susah, biar saja susah itu sampai puncaknya, nanti bahagia lagi tuh. Ya, karena memang begitu Pak. Sakit di puncaknya berubah menjadi sakarat, nikmat. Ya. Nikmat di puncaknya dia bisa jadi berubah jadi sakit. Itu makanya orang Pak kalaulah galak hanya menangis gitu Pak. Itu maka di kampung tu tekanan nenek Pak, jangan bala-bala mana galak tu, menangis ang beko. Enak. Maka anak-anak ketek tu Pak kalau diaga dia menangis begitu Pak. Kalau di puncak bahagia tu menangis itu makanya ada tangis bahagia kan tak terkecek bahagia tadi menangis itu Pak. Nah, ini bahagia di puncaknya tangis tu Pak. Nah, tangis kalau di puncaknya nanti dia tertawa tu Pak. Makanya kalau menangis, itu juga galak surang tu Pak. Ya, orang-orang galak surang tu kan lah puncak, ya, lah puncak tangis tu Pak. Dah sedih, nanti dia menangis, habisnya dia tertawa sendiri tu. Makanya orang-orang lah yang lah galak-galak surang tu Pak, tu tak ada beban tu Pak. Los, naik BBM naik lah, ni galak je Pak. Tak peduli je lah Pak. Ya kan, naik sembako naik lah, ni galak saja Pak. Ya itu, kalau ingin apa tak punya beban, itu tu. Jadi kalau orang lah galak seorang tu, itulah bahagia. Itulah puncak bahagia tu Pak. Ya kan? Karena dia tak ada beban lagi tu. Apa? Coba tak pakai baju tak ada masalah dia. Tak makan yang enak tak ada masalah, tak ada duit tak ada masalah. Oh BBM naik serapi naiklah, tak masalah dia. Itu. Jadi derita di puncaknya bahagia di puncaknya itu sebenarnya adalah ya derita. Nah, begitulah Nabi mengatakan, ya Allah mengatakan. Nah kata Allah, wa rafa'na laka zikrak. Dan kami tinggikan sebutanmu Muhammad. Nah, jadi Allah yang mengatakan itu ya, kami tinggikan sebutanmu Muhammad. Apa maksudnya nih Pak Ibu? Kami tinggikan sebutannya. Jadi salah satu kemuliaan Nabi Muhammad itu adalah setiap nama Allah disebut, selalu nama beliau disebut. Asyhadu an la ilaha illallah, selalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di masjid-masjid Pak di Kubah-Kubah itu ada Allah ya, ada nama Muhammad. Di dalam masjid itu Pak, asalnya nama Allah ni. Pasti ada Muhammad. Ini bukti wa rafa'na laka zikra. Ya Pak. Di mana ada nama Allah, di situ ada nama Muhammad.
Di mana dikumandangkan nama Allah, di situ dikumandangkan nama Muhammad. Itu, dan tidak ada nabi-nabi yang seperti itu, Pak. Sampai hari kiamat hanya Nabi Muhammad. Ini maksudnya warafa'na laka zikrak. Kami tinggikan namamu Muhammad. Itu makanya nama beliau tinggi datangnya, Pak. Ya kan? Jatuh kapal luar, Pak. Di mana-mana begitu tuh. Asalkan ada nama Allah digantung, ada nama Muhammad digantung tuh, Pak. Itu warafa'na laka zikrak. Dan kenapa bisa begitu? Karena Nabi ini yang paling sulit hidupnya. Tidak ada Nabi, tidak ada makhluk di dunia ini, Pak, yang paling sulit hidupnya kecuali Nabi Muhammad. Sejak kecil sudah yatim, Pak, ya? Enak. Lahir yatim. Hidup dengan orang. Dari kecil sudah mengembala ternak, mengembala kambing. Berdagang, memperdagangkan harta orang. Sudah jadi Nabi, hidupnya susah. Hingga Nabi itu, Pak Ibu, ketika perang Khandaq, saat menggali parit itu, kan tak tangkek-angkek baju itu, Pak. Ketika perang Khandaq itu kan digali parit itu, Pak. 12 kilo. Ya, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Lawan mau menyerang kota Madinah. Gali parit sama-sama. Ketika Nabi menggali parit itu, Pak Ibu, sahabat melihat ternyata di perut Nabi itu ada batu diikat. Ternyata Nabi itu setiap hari itu kelaparan, Pak. Ketika Nabi menggali parit itu, Pak, tangkik-angkik baju Nabi, nampak ada sahabat batu beliping. Pakai batu di parit Nabi itu, Pak. Ternyata Nabi itu sering kelaparan, Pak. Jadi sunnah Nabi itu adalah kelaparan, itu sunnah Nabi. Bid'ah itu parit kanyang, itu bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan tahlil, bukan ngaji 3 hari. Parit kanyang itu bid'ah. Karena sunnah Nabi kosong parit Nabi itu, Pak. Itu yang sunnah. Awak kadang-kadang mencari bid'ah itu soal ibadah saja, Pak, ya. Ya. Ada bid'ah yang paling hebat. Apa bid'ah yang paling hebat? Perut kenyang itu bid'ah. Karena sunnah Nabi perut kosong. Iya. Kalau Nabi itu makan tidak ada kenikmatan, Pak. Makannya 3 potong roti, beberapa korma, tak ada kenyang. Dan sering Nabi lapar daripada kenyang. Itu maka ketika perang Khandaq itu menggali parit begitu susahnya, disitulah sahabat menangis. Ya, sebagian malu dengan Nabi, ternyata perut Nabi itu hampir setiap hari itu diikat dengan batu, Pak. Untuk menahan lapar. Itu Nabi itu paling susah. Dan kalau Nabi malam, kata Aisyah, salat malam itu jangan ditanya lamanya. Al-Baqarah, Ali Imran itu 1 rakaat. Hingga kaki Nabi bengkak-bengkak. Tidak pernah Nabi bakar lalu dari subuh sampai malam atau sampai pagi, tidak pernah. Lalu Nabi itu sekedar saja lalu bangun sampai pagi tidak tidur lagi. Berdiri, sujud sampai kaki benar bengkak-bengkak. Tidak ada Nabi itu pernah menikmati hidup. Karena itulah kata Allah, kami angkat namamu. Jadi nama orang ini akan tinggi kalau jauh dari kenikmatan dunia hidupnya, Pak. Selama orang menikmati dunia, namanya tidak akan pernah tinggi, Pak. Buya Hamka itu kenapa tinggi namanya, Pak? Baca sejarah hidupnya, Pak. Tidak pernah ada kenikmatan dalam hidupnya, Pak. Hampir tidak pernah kenikmatan itu ada. Sehingga dia kan kenikmatan macam-macam, Pak. Bisa jadi orang kenikmatannya karena ibadah, karena makan, karena baca Quran, kan kenikmatan. Tapi secara materi Buya Hamka itu tidak pernah rasanya. Penjara, difitnah, ya, Pak. Dari kecil itu susah. Makanya ada merantau ke Delhi itu kan cerita penderitaan dia, Pak. Ya, tak? Itu kenapa namanya tinggi itu, Pak. Namanya tinggi. Jadi memang itu hukum alam, Pak. Orang yang dengan penderitaan namanya akan ditinggikan oleh Allah. Jadi anak-anak awakku, Pak, memang tidak bisa anakku jo kenikmatan hidupnya singgonya ya satu hari kalau jadi orang besar tidak bisa loh. Ini memang ibarat kayu, Pak. Kalau tidak dikatam, tidak digergaji, tidak ditokok, tidak bisa jadi barang berharga.
Ya, kayu itu baru boleh jadi barang berharga Pak kalau disinsum. Sudah disinsum. Ya, dikatam, dipaku, enak Pak. Itu. Hidup juga begitu Pak. Baru letaknya di sikoha. Baru di muka letaknya Pak. Kalau tidak odeko Pak, letaknya di mana Pak? Di dinding, di kandang ayam Pak. Ya Pak. Itu hukum alam Pak, mengajarkan kita begitu. Itu maka ibu kalau Pak kalau punya anak-anak, campaklah ke pesantren anak tuh. Biarnya susah di situ. Susah bukan membunuhnya, enggak. Biarkan dia ya berjuang hidup. Ya. Tapi kalau dikapi jo anakku sampai kadang Pak, dak amu tingginya Pak. Dak amu. Ya nyo kadang-kadang juga bantu orang juga tapi ya kan. Memang begitu hukum alam. Makanya kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak, Muhammad, kami angkat namamu karena engkau melewati masa paling derita, paling sulit ya selama hidup. Ya. Bapak Ibu bacalah sejarah orang-orang besar yang berpengaruh di muka bumi. Hampir mereka itu ya tidak pernah merasakan yang kita namakan kenikmatan duniawi ini. Mereka selalu dengan derita. Memang itu ya hukumnya itu. Nah itu maksud wa rafa'na laka dzikra. Ini baru ayat yang keempat, ada 4 ayat lagi. Kalau ada pertanyaan Pak Ibu, saya persilakan dulu. Ada Pak? Nah ya. Nanti kita lanjutkan sampai waktu datang. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah mengatakan tidak sesudah ya. Jangan dikatakan sesudah kesulitan ada kemudahan. Enggak, bersama. Ma'a itu bersama. Ma'a. Jadi begitu datang sulit, itu kemudahan langsung. Seperti dua sisi mata uang. Tidak pernah ada kesulitan kecuali setiap kesulitan itu selalu kemudahan ada di situ. Bahkan itu rahasianya kenapa ini kata kesulitan diulang 2 kali tapi bentuknya ma'rifah, al-usr. Tapi kata kemudahan diulang 2 kali bentuknya nakirah, indefinite, yusra. Al-usr, yusr. Betul Pak. Bunyilah. Nanti kita lanjutkan ya ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 ini, nanti penjelasannya ayat ke-5 sampai 8 nanti pertemuan berikutnya. Ya. Ada pertanyaan Ibu ya? Ikut ke sini ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.